Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama gue Islah dari kelompok 8 Responsi 2 Ekonomi Dasar kelas SS03. Dan di sebelah kanan gue ada teman gue namanya. Halo. Oke guys, kenalin ya. Nama gue Habibah Asoda, sama gue juga dari kelas responsi 2 SS03. Nah, di bawah gue nih ada teman gue, namanya Halo guys, nama gue Jihan. Gue juga dari kelompok 8, kelas SS03, kelas responsi 02. Oke guys, di sini kita bakalan bahas mengenai monopoli. Selamat menyaksikan. Monopoli sendiri nggak enak. Kayaknya internet mereka seru deh. Gitu, jadi mereka pada gabut nih join di room gua. Mau main nggak? Iya nih gue gabut. Iya, gabut banget asli. Main apa tuh? Monopoli aja yuk, seru kayaknya. Monopoli seru juga sih. Gak mau ah, gue bukan VOC. Ya, Bukan bukan yang itu itu kali sayang. maksudnya. Oke deh, boleh deh. Ngumpul yuk di rumah gue. Nggak boleh, kan lagi corona. By the way, ngomong-ngomong tentang monopoli, jadi keinget sama materi ekonomi dasar bab 8 gak sih? Oh iya bener, Mana yang itu? materi minggu lalu ya? Iya, bener. Iya. Oh, sepaham gue tuh ya, monopoli itu keadaan di mana hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli dan tanpa kompetitor di produk yang sama. Misalnya nih, misalnya perusahaan PT KAI. Nah, itu kan perusahaannya cuma satu gitu kan, tapi dia tuh pembelinya banyak, konsumennya banyak gitu. Nah, monopoli ini kan termasuk ke dalam jenis pasar yang tidak sempurna kan ya. Nah, sepaham gue juga kalau jenis pasar tidak sempurna itu selain monopoli masih ada nih tiga, ada oligopoli, ada duopoli, terus ada monopolistik. Nah, oligopoli itu di situ hanya sedikit penjual yang menawarkan produk serupa atau identik. Nah, kalau misalkan duopoli, nih kata-katanya aja udah duo ya, berarti terdapat dua perusahaan yang menguasai pasar nih, dua perusahaan besar gitu kan menguasai pasar. Kemudian yang terakhir itu ada persaingan monopolistik. Nah, di monopolistik ini ada banyak perusahaan menjual produk yang serupa, tapi produknya itu nggak identik. Nah, itu sepaham gue sih. Kalau kalian gimana? Kalau sepaham gue, monopoli itu kan perusahaan yang dia produsennya tunggal. Dia itu punya kekuatan pasar gitu, jadi dia bisa mempengaruhi harga pasar atau sebagai price maker dari produk yang dijualnya. Perusahaan itu juga kompetitif, tidak memiliki kekuatan pasar. Nah, yang kedua timbul karena ada hambatan untuk masuk pasar gitu. Tapi gue lupa kayaknya ada hambatannya. Ada yang bisa jelasin nggak? Oh, gue tahu nih. Kalau nggak salah, itu ada 3 hambatan. Jadi kenapa ada jadi kenapa perusahaan cuma ada perusahaan itu di suatu pasar karena ada hambatan ini. Jadi perusahaan-perusahaan lain nggak bisa masuk ke pasar ini gitu. Di antaranya yang pertama ada monopoli sumber daya. Jadi cuma perusahaan ini doang nih yang punya sumber dayanya. Jadi perusahaan lain kalau mau masuk ke pasar ini nggak bisa soalnya sumber dayanya dimonopoli atau dipunyai sama perusahaan ini doang. Yang kedua bisa jadi juga karena peraturan pemerintah. Nah ini tuh maksudnya jadi pemerintah tuh kayak ngasih peraturan atau ngasih hak paten, hak cipta pada suatu perusahaan, jadi perusahaan lain nggak bisa masuk ke pasar ini gitu. Dan yang ketiga juga ada karena proses produksi atau ini juga bisa disebut sebagai monopoli alamiah. Nah, ini tuh terjadi ketika suatu perusahaan tunggal bisa ngehasilin seluruh kebutuhan pasar dan dengan mengeluarkan biaya rata-rata yang lebih rendah daripada perusahaan lain. Itu sih pengetahuan gue. Oh gitu. Itu sih yang gue lupa. Hmm. Wah, kayaknya panjang banget ya kita bahas monopoli.
Tapi masih ada yang belum kebahas tuh. Satu lagi Apa tuh? kayaknya Apa tuh? diskriminasi harga deh. Oh iya, benar-benar. Oh, iya. Gue mau Zaman. coba jelasin nih, tapi kayak gue agak-agak lupa juga sih ya, coba ya. Kan ada 3 tuh ya, diskriminasi harga. Nah, Iya, ada dan 3. yang pertama, diskriminasi harga pertama, atau nama lainnya diskriminasi harga sempurna kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Iya, benar. Nah, Iya. ini tuh terjadi ketika ketika apa ya? Diskriminasi harga tuh ada 3 kan. Nah, diskriminasi harga yang pertama tuh terjadi ketika misalkan ada suatu perusahaan yang menjual barang atau jasa dan dia tuh menentukan harganya sesuai dengan konsumennya. Salah satu contohnya adalah ketika ada dokter nih, terus ada pasien yang datang. Nah, dokter ini bisa menentukan harga, apakah itu resepnya ataupun harga biaya perawatannya itu sesuai sama kemampuan dari pasiennya. Nah, di sini itu perusahaan monopoli mendapatkan seluruh surplus atau keuntungannya. Nah, contoh yang kedua, apa namanya? Diskriminasi yang kedua adalah ketika ada perusahaan yang menetapkan harga berbeda terhadap kelompok konsumen yang berbeda. Contohnya itu kayak listrik deh. Listrik di rumah tangga atau di rumah-rumah kita nih sama listrik di perusahaan itu kan harganya beda. Nah, ini tuh contoh dari diskriminasi harga yang kedua. Kayak gitu. Ada juga yang ketiga, tapi yang ketiga apa ya? Gue agak lupa gitu deh. Gue mau nambahin dong yang ketiga. Kalau sepaham gue nih ya, diskriminasi harga yang ketiga itu diskriminasi harga derajat 3 ya tepatnya. Nah itu tuh jadi si perusahaannya dia bisa mengelompokkan berdasarkan elastisitas permintaannya. Jadi kayak semakin elastis dia tuh harganya bakal semakin murah dan semakin inelastis harganya akan semakin tinggi. Misalnya aja nih di PT KAI ya, kereta api kan tiket kereta api itu ada yang ekonomi terus ada juga yang bisnis gitu kan. Di saat harganya apa sih peminatnya banyak berarti yang ekonomi itu kan peminatnya banyak ya maka harganya itu akan rendah tapi di saat peminatnya itu apa sih peminatnya sedikit harganya akan menjadi tinggi itu kalau sepaham gue sih kayak gitu. Ngomongin monopoli jadi ribet kayak gini ya. Iya ya. Jadi main gak nih? Gak bisa lah kan kita jauh. Masih bisa. Main Iya. Among aja yuk. Kan gak harus ketemu. Iya. Bisa oke. sih. Ya udah nih. Gue buat room dulu ya. Nanti gue kasih apa namanya kodenya di message di Tolong chat bawah. nih, tolong chat. Oke. Iya. Oke. Coba ya.